Sebagai salah satu wilayah yang terletak di Indonesia, sudah barang tentu Gorontalo juga memiliki keragaman budaya yang termasyhur. Selain budaya yang berkaitan dengan kesenian, adat istiadat, ada juga budaya yang berkaitan dengan makanan khas daerah, layaknya daerah lain di Indonesia. Berkunjung ke Gorontalo tidaklah lengkap jika belum mencicipi sajian kuliner khas Gorontalo yang satu ini. Ilabulo itu di Gorontalo itu digemari oleh masyarakat Gorontalo. Maka dari itu saya pilih makanan menu ilabulo itu untuk saya jual di rumah makan orang. Soalnya enak, terus makanan khas Gorontalo. Biasa yang pesan itu dari Jakarta, yang kebanyakan itu dari Jakarta. Anda akan punya kesan sendiri dengan hidangan kuliner yang satu ini. Penganan favorit orang Gorontalo ini menghadirkan nuansa yang berbeda kala pertama kali Anda melihatnya. Sepintas, Anda seperti sedang berada di warung sate. Ada orang sedang membakar, seperti membakar sate. Kepulan asap yang ditimbulkan dari proses pembakarannya lebih tebal dari asap sate. Selain orang Gorontalo, banyak juga yang minta kirim ke Jakarta, ke Manado, dengan Makassar juga. Seperti tidak sah itu pacarkan, tidak ada dua macam itu. Ilabulo dengan tili ayah di pacar-pacar besar. Orang cari raja-raja, pembesar-pembesar agama, cari itu makan. Dalam bahasa Gorontalo, ilabulo memiliki makna totomboata yang artinya bersatu padu. Para raja-raja zaman dahulu menganalogikan ilabulo sebagai simbol totomboata atau perpaduan dari berbagai unsur yang melahirkan perdamaian. Karena pada ilabulo terdapat berbagai perbedaan yang disatupadukan dan menciptakan rasa yang nikmat. Perbedaan itu terletak pada sagu, lemak daging ayam, hati, ampla, dan aneka rempah-rempah yang dicampur jadi satu perpaduan dan tersajilah ilabulo dengan rasa yang sempurna. Kenikmatan yang dirasakan dari ilabulo itu kemudian dijadikan lambang perdamaian bagi para raja. Ketika ada pertikaian dari dua kerajaan kecil, maka kerajaan yang bertikai tersebut diundang untuk kemudian disajikan ilabulo, dan pada saat itulah pertikaian dapat dihentikan. Ilabulo untuk masyarakat adat Gorontalo itu dimaknai bahwa pertautan antara sagu dengan lemak itu diumpamakan kalau dalam rumah tangga suami istri. Ini dalam arti bahwa kehidupan mereka itu harmonis seperti lemak dan sagu. Demikian pula untuk masyarakat itu mengarah kepada hubungan sosial, artinya saling membantu pertautan itu, pertautan lemak dengan sagu. Itu ilabulo. Dan ilabulo itu merupakan kesukaan raja-raja dulu. Kalau kita bicara tentang raja, itu ada dua fase, yaitu kerajaan sebelum Islam masuk Gorontalo, kemudian kerajaan setelah Islam resmi.
sebagai agama masyarakat adat Gorontalo. Ilabulo, penganan yang terdiri dari jeroan ayam dan sagu ini sungguh menggugah selera. Sesungguhnya ilabulo ini, dia pada saat pembeatan ada, pada saat sunat ada, dan yang menarik ketika kami mencarikan informasi dari sekian ratus orang-orang tua yang umurnya di atas 60 dan bahkan ada yang sampai 90 tahun lebih, itu menyatakan pada saat wanita setelah dipinang atau istilahnya di sini Tolo Balango, ada prosesi pingitan. Pada saat prosesi pingitan, salah satu makanan juga yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan itu adalah ilabulo itu sendiri, selain makanan-makanan ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lolo habari, mongo utato au mongo dula pemirsa, bersama saya Sela Suratinoyo dalam Hasana Budaya dan Kearifan Lokal Gorontalo. Sekarang saya sedang bersama Ibu Asni yang nantinya akan membantu saya bagaimana proses pembuatan ilabulo itu sendiri. Ya pemirsa, untuk membuat ilabulo tentunya ada bahan dan bumbu yang akan disediakan. Yang pertama ada sagu sebanyak 300 gram. Kemudian ada jantung pisang yang sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong halus atau diiris halus. Jeroan atau hati ayam yang sudah diiris-iris seperti ini. Kemudian ada telur puyuh. Ada santan 150 ml. Dan untuk bumbunya ada bawang merah, ada bawang putih, lada, cabai rawit, ada jahe, ada daun bawang yang sudah dipotong-potong halus seperti ini. Kemudian ada garam sebagai penyedap rasa. Dan juga ada daun pisang yang akan digunakan untuk membungkus adonan ilabulonya nanti. Nah Ibu Asni, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat ilabulo, kira-kira apa yang harus kita buat pertama? Ya, ladanya ditumbuk halus. Setelah lada, bawang putih 4 siung. Biar kita mudah menghaluskannya, kita iris dulu seperti ini supaya kita tidak kesusahan dalam menghaluskan bawang putihnya. Kita haluskan juga seperti lada tadi. Selanjutnya jahe, sama juga Bu ya, kita akan tumbuk halus. Cabai rawit, bawang merah 3 siung. Oke. Nah pemirsa, bumbu yang sudah kita haluskan tadi akan kita campurkan dengan jeroan tadi. Setelah jeroan tadi sudah kita campurkan dengan bumbu halus, sekarang kita masukkan lagi jantung pisang. Sekarang kita masukkan sagu sebagai bahan dasar dari ilabulo itu sendiri. Setelah itu kita tuangkan santan. Ya, jadi kita tuangkan santan ini semuanya. Kita aduk lagi hingga rata sampai sebuah bumbunya benar-benar meresap. Selanjutnya pemirsa, kita masukkan daun bawang yang sudah dipotong halus. Aduk lagi hingga rata ya Bu. Kita masukkan garam secukupnya. Kita aduk lagi hingga rata. Dan sekarang kita akan masuk pada proses pembungkusan. Nah pemirsa, proses pengukusan ilabulo ini bisa memakan waktu 15 sampai dengan 20 menit hingga dia benar-benar matang. Nah pemirsa, setelah 20 menit dikukus, ilabulonya sudah matang dan tara, inilah hasilnya. Nah, jadi ini hasilnya yang sudah matang.
Kita akan lihat seperti apa isinya. Sejak abad 15 sebelum Masehi, ila bulo sudah dikenal sebagai makanan di kalangan raja-raja di Gorontalo. Bahkan ila bulo disajikan sebagai simbol filosofis pemersatu di kalangan raja-raja pada waktu itu. Semoga dengan melestarikan ila bulo sebagai warisan budaya kuliner khas Gorontalo ini, terus tercipta kedamaian di bumi Indonesia.